Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ferdi Areni Saputra. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai kenapa saya menginvestasikan dana yang saya punya di SCMA, Surya Citra Media Tbk, dan juga menganalisis sedikit bagaimana sih fundamental dari SCMA ini tadi. Kemudian pada video yang sekarang ini, saya akan membahas mengenai perkembangan sahamnya dan juga sedikit mengenai analisis teknikalnya. Jadi pada saat saya membeli sahamnya, harga sahamnya waktu itu adalah 284 per lembar saham. Dan per hari ini saya buat video, harga sahamnya adalah 212 per lembar saham. Dan di sini saya mengalami maksudnya harganya mengalami penurunan sebesar sekitar 28,51%. Dan potensi loss saya adalah sebesar 25.000. Oke, jadi di sini langsung saja kita mulai. Kita akan melihat analisis teknikal dari Surya Citra Media Tbk dan bagaimana perkembangan harga sahamnya. Oke, jadi di sini bisa dilihat ini mungkin ini adalah chart berbentuk candle atau berbentuk seperti lilin, dan di bawah sini bisa kita lihat rentang waktunya, bisa dibuat bulanan, tahunan ataupun mingguan, dan di sebelah sini adalah harganya. Dan di sini saya akan coba lihat perkembangannya mulai dari tahun 2019. Oke, akan kita kecilkan seperti ini. 2019. Oke, jadi kita akan mulai dari sini ya. 2019. Oke. Jadi bisa kita lihat dari 2019 ke 2022 ke sekarang ini terjadi naik dan juga turun harga saham. Pertama kita bisa lihat dari sini di tahun 2020 harga saham itu kita bisa lihat menurun drastis, dan ini mungkin diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2019 ya, terutama awalnya dan sampai tahun 2020 itu marak-maraknya pandemi COVID-19 kemarin. Jadi harga sahamnya benar-benar turun. Nah, kemudian di sini kita akan tentukan titik titik resistennya gitu. Jadi bisa kita lihat di sini. Oke. Sebelumnya kita cari tahu dulu gitu titik resistance itu apa. Karena di sini kita akan menentukan awalnya titik resistance-nya dan juga titik supportnya. Nah, resisten itu adalah garis atau garis yang berada di atas chart atau batas atas harga sahamnya. Nah, sedangkan support adalah kebalikannya, garis di bawah chart alias batas bawah harga sahamnya. Jadi yang pertama kita akan menentukan harga resistance-nya atau batas atasnya gitu. Jadi kita akan ambil di sini berarti harga tertinggi dari tahun 2019 ke 2022 atau ke sekarang ini ada di harga di sini pada tahun 2021. Oke, di sini kita bisa buat langsung horizon di harga di titik resistennya adalah di harga 510. Oke. Kemudian kita akan membuat juga titik supportnya atau batas bawahnya. Oke, kita lihat lagi dari 2019, titik terendahnya yaitu ada pada 2020. Oke, kita kasih garisnya. Ya, pada harga titik supportnya berada pada harga 120, itu pada tahun 2020.
20. Oke, jadi kita sudah menentukan titik support dan juga titik resistance-nya, itu yang kita ambil dari tahun 2019 ke tahun 2022 ke per tanggal hari ini. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa titik resistance-nya adalah berada pada harga 510 dan titik supportnya berada pada harga 120. Nah, kemudian eh, kita akan melihat kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian dan juga penjualan saham yang kita punya melalui titik support dan titik resisten ini. Jadi yang pertama kita mulai dari kapan waktu yang paling tepat untuk kita menjual saham yang kita sedang pegang. Jadi waktu yang paling tepat untuk menjual sahamnya adalah ketika harga sahamnya itu hampir mendekati titik resisten atau bahkan mendekati menyentuh titik resistennya atau harga tertingginya. Karena jika harga sahamnya sudah mencapai titik resisten ataupun mendekati, maka ada kemungkinan harganya akan turun lagi. Kemungkinan besar harganya akan turun lagi karena itu adalah batas atasnya. Jadi ketika saat harga sahamnya hampir mendekati titik resisten, akan lebih baik kita menjualnya karena itu bisa dibilang adalah harga tertingginya. Nah, tetapi jika harganya mendekati titik support, maka itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita membeli sahamnya. Karena ketika harga saham sudah hampir mendekati titik support, maka harganya akan kembali lagi naik. Kemungkinan besar akan kembali naik lagi. Jadi kita harus benar-benar menentukan sendiri investasi kita itu akan kita gunakan sebagai jangka panjang atau tidak. Mungkin itu saja video dari saya mengenai perkembangan harga saham dari Surya Citra Media Tbk dan juga sedikit analisis teknikalnya yang saya ambil dari tahun 2019 per tanggal hari ini 2020. Mungkin itu saja dari saya, Ferdian Saputra. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.